Gak sabar gue lihat orang masuk penjara. Oke, balik lagi dengan Freddy di sini. Mari kita mulai updatean untuk hari ini. Ada sebuah diduga sebuah pengancaman dari Ibu Fadel Bajide terhadap Nikita Mirzani seperti berikut ini. Oke, jadi pengancaman ini disampaikan kepada salah satu akun gosip ya. Bertuliskan seperti ini. Nak, tolong sampaikan ke Ani Lontong, ibunya Laura. Jangan main-main sama keluarga Bajide. Berani dia robohkan rumah saya, habis keluarganya di tangan keluarga Bajide. Dan kita sudah tahu tempat Laura berada safe house berkat Mbak. Mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat ini kita akan ambil paksa Laura. Dia dan keluarganya akan kita seperti di NTT. Mbak dan keluarga saya punya rencana untuk menghancurkan dia karena dia sudah membuat malu keluarga saya. Ditimpali juga nih komentar di bawahnya, ini ibunya Fadel ya, katanya gitu. Kemudian di bawahnya, semangat Bu, good luck ya, katanya gitu. Kemudian dibalas lagi nih dengan akun bernama Titin Bajide ini yang diduga adalah ibu dari Fadel. Makasih nak, kita akan buktikan kalau omongan ibunya Laura itu hoax. Ditimpalin lagi di bawahnya, lawan Nikmir Bu, katanya gitu. Wah, jadi diduga ada sebuah pengancaman terhadap keluarga Nikita Mirzani dan juga Laura sendiri. Itu kenapa kemarin imbasnya Nikita akhirnya mendatangi LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk meminta perlindungan. Selain meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Nikita juga minta perlindungan kepada LPSK, guys. Nah, LPSK sendiri adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, adalah sebuah lembaga non-struktural yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban. Karena apa? Menilik diduga background dari keluarga Bajide adalah seperti yang disebutkan oleh Nikita Mirzani seperti berikut ini. Kita menanyakan, menceritakan ada peristiwa-peristiwa begitu seperti ini, kira-kira apa yang bisa dilakukan dan bisa diberikan oleh lembaga negara seperti itu. Yang lain-lain mungkin Niki bisa menjelaskan, karena pada intisarinya kita konsultasi dan silaturahmi apa yang terbaik buat anaknya Laura, itu yang Niki inginkan. Ya, memohon perlindungan agar saksi-saksi terus Laura juga dalam perlindungan. Iya kan, si Rasman Blon itu kan cari-cari tahu terus, bertanya-tanya loh di mana loh, bertanya-tanya terus kan, nggak beres-beres. Ya udah, dia aman, dia nggak bisa ditemuin, udah itu. Kalau dari saksi-saksi ya kan harus dilindungi ya kan, karena kan lawannya ini kan yang dilaporin ini kan track recordnya lumayan menyeramkan ya. Keluarganya ada yang dihukum mati tahun 2022 karena kasus pembunuhan. Terus yang bersangkutan yang saya laporkan juga pernah terjadi pemukulan sehingga akhirnya ditahan adik kakaknya ya kan. Jadi ya karena mereka ini tidak sekuat Nikita Mirzani, jadi dia harus dilindungi. Tapi Bang, menanggapi katanya bakal ada saksi dari Niki katanya dari Bule dan teman-temannya juga. Itu gembel, cleaning service apa yang dia bisa, dia beli tiket ke Indonesia. Apa yang mau diminta saksinya? Apa yang mau diminta keterangannya? Gara-gara dia lah itu anak jadi begitu juga. Sini suruh datang, suruh ketemu sama gue. Ya katanya mereka siap untuk melawan. Ya, bagus, biar ketemu nanti. Saya ini sudah berkali-kali, mungkin ini yang 10 kali. Fokuslah kejadian di bulan Maret, fokus kejadian di bulan Juni-Juli. Gak usah kemana-mana, saksinya udah bicara kok. Niki, kemarin juga Bang Rasman sempat menyinggung soal Laura sempat berpacaran dengan seorang istri. Nggak ada. Nggak ada, adanya juga Rasman no. Minta-minta pap tetek perempuan no. Oke, dan berikut ini adalah tanggapan dari Bang Rasman sendiri setelah Nikita Mirzani dan kuasa hukumnya pasca mendatangi LPSK. Ini akunnya, ini manusia. Itu, jadi kok dibilang saya panik, saya ke luar negeri kok panik. Saya di Medan ini, dan saya nggak paham sos. Kalau saya paham sos, maaf ya, ada pengacara datang, lalu lagi wawancara, itu aja. 1-2 media dilayani. Saya kalau melayani 1-2 media, mungkin satu hari saya nggak bisa kerja yang lain. Tapi kalian ini saya minta, ayo kalau minta. Baik bang saya, silakan kalian
pun buka linknya, kita langsung komunikasi baik begitu. Coba pertanyaan yang kuat. Bang menanggapi kata Silakan. Bang menanggapi katanya Humas Polda Metro Yang kencang suaranya. katanya menanggapi dari Humas Polda Metro Jaya katanya ada perbedaan keterangan saksi Bang dari pihak NM, makanya belum dipanggil lagi nih pihak Fadelnya, seperti apa nih Bang? Belum ada apa? Masih ada perbedaan keterangan saksi dari pihak NM. Anjir, ini yang rekam suaranya bikin kaget, yang rekam ini yang screen recorder pakai ngedom segala, ngedom sama sendawa tuh coba. Kemarin kok adik saya kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan berbicara A, tapi kami Humas Polda Metro Jaya berbicara B. Nah, kalau ada dua keterangan saksi yang berbeda, pertanyaannya dua-dua harus diragukan. Yang mana dulu nih? Apakah si A yang berbohong atau si B yang berbohong? Atau mereka dua-dua berbohong? Kalau menurut pandangan hukum saya, kan punya pengacara yang cerdas. Katanya paham. Oke, kita lanjut ya. Oke, di selanjutnya ini kita akan baca beberapa komentar mengenai ancaman yang diterima oleh pihak dari Nikita Mirzani seperti berikut ini. Mungkin saksi-saksinya diancam sama pihak V, sama pengacaranya, jadi butuh dilindungi saksi-saksinya. Iya, karena yaitu kenapa ada LPSK tadi ya, sebuah lembaga yang melindungi saksi dan korban gitu ya. Memang ada sebuah pengancaman yang diduga itu datang dari pihak Fadel, yaitu Ibu Fadel ya. Karena akun yang tertera menuliskan ancaman tersebut itu bernama Titin Bajide ya. Itu kemungkinan itu atau diduga itu adalah dari ibunya Fadel sendiri gitu ya. Itu kenapa saksi juga butuh perlindungan selain Nikita Mirzani, apalagi Laura ya. Bahkan gitu ada sebuah oknum yang juga ikut campur mendalangi atau memberikan informasi di mana safe house itu berada gitu. Kalau mereka nggak bersalah, kenapa ada pengancaman? Iya juga ya gitu. Kalau mereka nggak salah, kenapa harus ada pengancaman? Kalau mereka memang bersih-bersih aja, bener-bener aja, putih gitu, nggak ada apa-apa ya, mereka santai-santai aja sih sebenarnya, harusnya sih gitu ya pada umumnya. Tapi ya nggak tahu juga sih. Ngeri sih lihat di IG Lambedanu ada komentar dari emaknya si Fadel mau culik si Laura, terus mau dibun-bun, terus dia berani karena ada FS. Nah, jadi seperti sebuah ancaman yang dituliskan di awal tadi ya, sempat aku bacakan itu, memang itu seperti itu bunyinya gitu ya, akan menculik Laura, akan bun-bun keluarga Nikita segala macam, dan dalangnya itu adalah yaitu si FS ini gitu ya. Dia yang punya link, dia yang punya informasi, katanya diduga yang memberikan informasi keberadaan Laura, safe house itu di mana. Makanya ada sebuah pengancaman dan juga kekhawatiran dari ibunya si Laura sendiri, yaitu Nikita Mirzani, untuk memberi perlindungan ekstra terhadap anaknya. Begitu juga kenapa kemarin Om Edwin, omnya Laura itu juga khawatir dengan keberadaan Laura saat ini, takutnya ada apa-apa. Walaupun dalam naungan lembaga yang besar, terus juga lembaga yang khusus melindungi si Laura ya gitu, di safe house itu gitu. Tapi ya namanya keluarga pasti khawatir aja ya, takutnya ya kan gitu. Ya we never know gitu, apapun bisa terjadi gitu loh. Amit-amit tapi ya gitu. Tapi yang baru bersinggah udah kayak yang punya. Wajar kalau dia khawatir sama anaknya ya. Ibaratnya kemarin si Loli itu kan cuma singgah doang di keluarga Fadel ya gitu. Walaupun notabene mungkin kemungkinan juga ada kebaikan di dalamnya, mungkin beneran ketika itu Loli sempat ditampung gitu, tapi nyatanya ketika ditemukan atau ketika dijemput paksa kemarin itu memang sudah tinggal di apartemennya sendiri gitu ya. Mungkin pas baru-baru nyampe mungkin sempat singgah di rumahnya si keluarga Bajide, atau mungkin sempat singgah di sana gitu ya, sempat tinggal di sana lah gitu ya. Tapi paling enggak mau kayak gimana pun namanya si Loli masih punya orang tua ya, yang berhak untuk kehidupan Loli ya pasti orang tuanya gitu. Iya sih.
ya itu kenapa khawatir banget dengan kondisi Laura saat ini ya dari keluarga Nikita sendiri ya, karena adanya pengancaman ini gitu. Yang terakhir, ancaman dari mana? Kok tahu katanya? Kan Loli di tempat yang aman tanpa pegang HP atau apa. Tahu dari mana ya kalau ada ancaman? Ancaman itu nggak langsung kepada Lolinya, tapi diketahui, diduga itu ada sebuah ancaman penculikan yang nantinya itu dilakukan kemungkinan atau diduga akan ada penculikan terhadap Loli gitu. Lolinya sendiri emang nggak tahu kalau memang ada rencana itu, tapi kan dari pihak keluarga mengetahui adanya ancaman seperti itu ya harus worry, harus khawatir gitu. Kalau Loli ya emang ya nggak pegang gadget gitu sampai saat ini gitu. Makanya yang sekarang gencar ya keluarganya, ya Loli nggak tahu kalau keadaan di luar seperti apa saat ini gitu. Oke. Dan di video selanjutnya, sekaligus video terakhir ini, ada sebuah tanggapan dari kuasa hukum Nikita Mirzani, yaitu Fahmi Bahmid, menanggapi adanya sebuah ancaman dan juga adanya oknum yang juga minta perlindungan pasca Nikita Mirzani dan kuasa hukumnya, yaitu Fahmi Bahmid, kemarin itu mendatangi LPSK. Berikut videonya. Tapi ada yang terbaru tadi, saya sampai di perjalanan, saya ditelepon oleh seseorang. Begitu dia melihat bahwa saya ada di LPSK dan saya meminta perlindungan terhadap Laura, dia bilang, "Bang, tolong ada satu lagi, kalau memang tidak keberatan sampaikan kepada LPSK supaya juga bisa memberikan perlindungan kepada saksi tersebut, karena saksi ini pun adalah saksi kunci yang mengetahui sebuah peristiwa yang luar biasa." Ada saksi kunci nih ya. Siapakah saksi kunci gembok yang minta perlindungan LPSK? Wah, ada sebuah saksi lagi nih ya. Saksi tersebut yang mengetahui peristiwa yang terjadi, katanya gitu ya. Saksi yang tadi menelpon sendiri bisa di-spill nggak Bang? Maksudnya kedekatannya dengan Laura atau mungkin kedekatannya dengan Nikmir? Sama Nikmir tidak kenal, sama Nikita dia tidak kenal. Tapi sama Laura pernah bersama dia. Artinya pernah bertemu, pernah juga sempat dijemput, dibawa, dan off the record. Terakhirnya, saya nggak boleh teruskan. Karena saksi itu nggak boleh disebutin ya, oknumnya yang mana, namanya, keberadaannya gitu, harus dilindungi katanya gitu. Maksudnya untuk ketika ada preskon atau ditanya wartawan tuh nggak bisa disebutin dengan begitu saja gitu, karena itu masuk dalam sebuah penyelidikan ya, penyidik yang berhak nanti gitu. Sampai akhir ya si saksi ini ikut meminta perlindungan juga Bang. Ada ancaman atau ada apakah? Urgensinya Bang? Karena dia yang lebih tahu. Saya tidak perlu teruskan, dia lebih tahu yang di sana. Oke, Anda bisa menelah kalimat saya, dia lebih mengetahui di sana. Ya, orang yang dilaporkan itu, orang ini lebih mengetahui. Artinya saya tidak mengetahui, dia lebih berarti orang ini bukan orang lain yang mempunyai histori, yang bisa memahami tentang siapa sebenarnya orang yang saat ini dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Sehingga dia bilang, kalau mungkin saya sering tidak ada di tempat, saya bekerja, tapi tolong Bang, istri saya kalau bisa sampaikan, kita juga membutuhkan perlindungan. Tapi dengan Fadel sendiri kenal Bang? Dengan Fadel sendiri, saksi ini? Nggak boleh ya saya sampaikan. Nggak boleh ya, ketika wartawan menanyakan apakah si Fadel juga mengenal saksi ini, nggak boleh disebutin gitu. Tapi sama Nikmir nggak kenal, tapi sama Loli itu dekat banget. Waduh, siapa ya kira-kira ya guys ya? Makin seru kasus ini ya. Berarti dia saksi kunci ya Bang, bisa dikatakan seperti itu. Saksi gembok, bukan lagi kunci. Bukan saksi kunci lagi, tapi saksi gembok ini. Waduh, pegang gembok. Jadi betul-betul tahu. Jadi jangan coba-coba bercerita macam-macam. Jadi semua saksi ini mungkin yang Anda tahu hanya 1-2 yang ada di permukaan, yang ada di media, yang diketahui media mungkin karena kemarin ikut hadir. Tapi ada beberapa saksi yang Anda tidak pernah tahu, karena memang saya tidak pernah beritahu siapapun, dan itu saya sembunyikan karena dalam rangka saya memberikan perlindungan kepada saksi-saksi. Ya, selain ada SOP-nya yang nggak boleh disebutin, juga untuk usaha untuk melindungi saksi ini ya. Kalau disebutkan oknumnya ini segala macam, ada kemungkinan besar saksi itu terancam ya, dari pihak manapun, seperti itu. Kita baca sedikit komentarnya.
Saksinya adalah Martin. Hah? Martin bukannya kakaknya si Fadel. Kayaknya pacarnya Martin deh, yakin. Martin kayaknya bukan deh. Kok pakai minta perlindungan buat istrinya juga? Iya. Kalau suaminya Yolo ini juga nggak mungkin. Karena Yolo ini sahabatan sama Nikita. Tadi dibilang kan nggak kenal sama Nikita ya kan? Martin kakak Fadel. Masa iya? Enggak deh. Martin abangnya Pak Kedel atau Martin yang lain? Kalau Martin abangnya Pak Kedel, bukannya dia sudah punya bini ya? Ya nggak tahu juga ya. Masa iya? Abangnya si Pudel, saling serang mereka jadinya. Wah, jadi plot twist banget. Masa kakaknya sendiri nyerang si Pudel? Tapi nggak tahu juga ya, bisa aja begitu ya. Itu bisa terjadi kalau memang harus ada kebenaran yang harus ditegakkan gitu. Misal gitu. Bisa juga sih. Wah, seru dong jadinya, katanya. Iya ya. Jadi berepisode. Keluarga Fadel ini sudah jadi ancaman loh. Mudah-mudahan kepolisian lebih cepat dalam prosesnya. Iya, ancaman yang dituliskan di kolom komentar kalau nggak salah ya, nggak tahu itu di IG atau di mana, itu disebutkan dengan secara gamblang tanpa disensor gitu. Bahkan nama-nama oknum yang terlibat juga disebutkan secara detail gitu. Itu kalau mau diproses gitu, misal itu bisa loh sebenarnya gitu. Waduh, makin seru sih ini. Oke, pokoknya saya Jumat liburkan anak-anak sekolah atau nanti anak-anak saya yang SD saya bawa atau nanti anak saya yang SD bawa motor aja, katanya mau fokus nonton Nikita Mirzani versus Fadel katanya terus. Sampai anaknya disuruh bawa motor sendiri. Laura sepertinya tahu Fadel punya kasus lain guys, tapi yang namanya bocil sedang jatuh cinta katanya gitu bisa membutakan segalanya, padahal dia saksi kunci. Menarik ya sih. Ya kita semua pernah ngalamin muda ya, kita tuh pernah mengalami masa-masa yang bisa dibilang gue bodoh banget di masa itu gitu. Misal itu sebuah perjalanan hidup sih, di masa-masa muda awal-awal jatuh cinta kayak gitu tuh pasti kita semua ngalamin sih masa-masa seperti itu ya. Kalaupun yang ngalami ya mungkin jalannya memang beda, mereka dapat nasib yang bagus lurus-lurus aja gitu, tapi aku sendiri pun juga dulu ngalamin masa-masa kegoblokan kayak gitu tuh. Apa nih? Fadel, panggilan kedua, jantung aman kah? Katanya. Hari Jumat nih bakal seru banget. Bahkan kita kemarin juga menghimbau kita semua, udah kangen nggak sama Nikita Lewon nanti minggu depan hari Jumat katanya gitu. Kemarin yang komen juga, aduh harus siapin kuota nih katanya gitu. Plot twist saksinya si Umar sendiri, ang. Oh iya, masa iya sampai minta perlindungan bininya, suruh lindungin juga. Kasus Fadel ada dalangnya katanya. Kalau menilik sebuah ancaman tadi disebutkan nama lengkapnya tadi, wah makin percaya kalau ini ada dalang sih. Ada yang apa ya, meng-backup ini gitu, meng-cover ini gitu ya. Ada yang support orang-orang ini gitu ya, agar mereka tuh merasa safe, merasa aman gitu untuk melakukan hal ini. Kalau itu benar gitu ya. Ini dugaan pribadi. Bang Fahmi keren cara penyampaiannya, sangat menjaga rahasia klien tapi menyampaikan informasi baru untuk wartawan. Iya. Bang Fahmi itu benar-benar ngikutin SOP-nya. Terus setiap pertanyaan dan pembahasan yang sampaikan itu pasti selalu lurus-lurus aja gitu, sesuai kasus yang sedang dijalani. Melenceng ke sana, melenceng ke sini gitu. Keren taktik Bang Fahmi ya gitu. Iya, keren ternyata orang ini, bener. Fadel lagi joget geter padahal gemeter beneran. Cek di video updatean sebelumnya, di video atau di komentar sebelumnya, dia lagi ngerokok tapi geter gini guys, untuk kelihatan banget shaking dia. Oke, terakhir menuju hari Jumat untuk minggu keempat, semua kunci dan gertakan jangan sampai karatan abangku ya. Banyak yang nunggu soalnya, banyak yang udah nggak sabar. Ini kok kayak melempem nih kasusnya, kok si Fadel juga aman-aman aja, terus status Loli juga belum jelas segala macam, kok masih
pembuktian, masih penyelidikan gitu, kok nggak gercep kalau memang sudah ada bukti, sudah ada saksi semuanya, kenapa masih kayak gini gitu. Itu warganet benar-benar bertanya-tanya tentang itu ya, kamu bertanya-tanya. Oke deh, sedikit update untuk hari ini, semoga kalian suka dan sampai jumpa di video selanjutnya.